Di antara pegunungan yang hijau, di tengah udara sejuk dan persawahan yang membentang, ada sebuah kota kecil yang menyimpan jejak peradaban besar. Inilah Magelang, kota yang menjadi saksi lahir, tumbuh, runtuh, dan bangkitnya berbagai era sejarah Nusantara. Lebih dari 1200 tahun lalu, wilayah Magelang merupakan bagian penting dari pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Tanahnya subur, dikelilingi Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, hingga Sumbing. Disinilah para penguasa Wangsa Syailendra membangun sebuah mahakarya yang hari ini dikenal seluruh dunia. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8 hingga ke-9. Borobudur tersusun dari lebih dari 2 juta balok batu vulkanik. Relief-reliefnya memuat kisah kehidupan, ajaran moral, perjalanan spiritual, dan gambaran dunia pada masa itu. Borobudur bukan sekadar candi. Ia adalah ensiklopedia budaya, sebuah monumen yang mencerminkan kecerdasan teknik, arsitektur, dan kepercayaan masyarakat Jawa kuno. Tak jauh dari Borobudur, berdiri Candi Mendut dan Pawon. Ketiganya membentuk garis kosmologis yang hingga kini masih menjadi misteri. Apakah ini rute ritual atau simbol perjalanan jiwa menuju pencerahan? Hingga sekarang, para arkeolog masih mencoba menjawabnya. Namun, kejayaan Mataram tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-10, serangkaian bencana alam termasuk letusan dahsyat Gunung Merapi mendorong pusat kekuasaan berpindah ke Jawa Timur. Borobudur dan sekitarnya perlahan tertutup debu vulkanik dan ditinggalkan. Wilayah Magelang kemudian hidup sebagai daerah agraris, bagian dari jalur perdagangan dan pemerintahan lokal di era Karijen-Karijen Jawa berikutnya. Memasuki awal abad ke-19, Magelang kembali mencuat dalam peta sejarah. Pada tahun 1818, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Magelang sebagai ibu kota Karesidenan Kedu. Kota ini dibentuk sebagai pusat administrasi dan militer. Bangunan bergaya Eropa bermunculan. Benteng Pendem, yang dulunya benteng pertahanan, berdiri kokoh untuk mengawasi wilayah sekitarnya. Jalan-jalan lurus ala Belanda membelah kota. Sekolah dan kantor pemerintahan didirikan untuk mengatur administrasi kolonial. Pada masa inilah, Magelang benar-benar menjadi kota. Tidak hanya tempat tinggal, tapi pusat kekuasaan, perdagangan, dan tentara kolonial. Di awal abad ke-20, Magelang tumbuh menjadi pusat pendidikan yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman, yang mengenyam pendidikan guru di kota ini. Jejak pergerakan nasional mulai terasa dari sekolah-sekolah, organisasi pemuda, hingga ruang diskusi masyarakat. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Magelang menjadi panggung pertempuran. Pejuang Indonesia bertempur menghadapi pasukan sekutu dan Nika. Kota ini sempat direbut, dipertahankan, dan kembali direbut, menciptakan babak panjang penuh pengorbanan. Setelah kemerdekaan, Magelang lahir sebagai kota militer yang penting. Pada tahun 1957, berdiri Akademi Militer Akmil, tempat para calon pemimpin bangsa ditempa. Di sisi lain, Borobudur bangkit kembali sebagai ikon dunia. Setiap tahun, ribuan umat Buddha datang merayakan Waisak, dan jutaan wisatawan menjadikan Magelang sebagai pintu gerbang menuju warisan budaya dunia. Magelang adalah kota yang sederhana, namun penuh cerita. Di sini, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di setiap candi, setiap bangunan tua, setiap jalan, dan setiap penduduknya. Magelang bukan sekadar kota, ia adalah perjalanan panjang sejarah Nusantara.